Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 mata kuliah Akhlak Tasawuf. Di sini saya Hidayatul Izati sebagai moderator dan ada teman saya Happy Mayasari dan Herin Setia Febrianti. Di sini kami akan sedikit menyampaikan materi tentang tasawuf dan problematika kemodernan. Langsung saja akan dilanjutkan oleh teman saya. Poin pertama, poin A, pengertian terminologi modern. Istilah modernitas didefinisikan dari istilah modern. Istilah modern pertama kali muncul pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1500-an di Eropa. Berasal dari bahasa Latin moderna yang artinya sekarang, baru, atau saat kini. Modernitas hampir sama dengan istilah modernisme, hanya saja modernisme lebih dimaknai sebagai sesuatu yang berada pada tataran konseptual ideologi, sedangkan modernitas lebih mengarah pada tataran praktis atau konkretisasi dari ideologi modernisme tersebut. Modern adalah sikap dan cara berpikir dan bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat modern menurut The Learner. Ada 5, yaitu 1. Bersifat rasional. 2. Berpikir futuristik. 3. Menghargai waktu. 4. Bersikap terbuka. 5. Berpikir objektif. Poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. B. Perkembangan pemikiran manusia klasik, modern, dan posmo. Pemikiran klasik memiliki kecenderungan, ada yang lebih cenderung berpikir pada sandaran wahyu, dan ada yang lebih cenderung menyandarkan pemikirannya kepada akal. Klasik dimaksudkan karakteristik yang tertinggal, tekstual, dan literal. Sedangkan tasawuf modern adalah tasawuf yang inklusif dan sosial. Manusia pramodern justru memiliki porsi spiritual yang lebih. Bahkan kehidupannya oleh kepercayaan hal-hal yang berbau spiritual atau mistik dan menghindari penggunaan porsi rasio yang berlebih. Masyarakat postmodern menurut Jameson terdiri atas 4 unsur, yaitu: pertama, masyarakat postmodern ditandai dengan kedangkalan dan kekurangan kedalaman. Kedua, ditandai oleh kepura-puraan atau kelesuan emosi. Ketiga, ditandai dengan hilangnya kesejarahan. Dan terakhir, masyarakat postmodern ditandai sejenis teknologi baru yang berkaitan erat dengan masyarakat postmodern itu sendiri. Selanjutnya, esoterik dan eksoterik. Esoterik berasal dari kata Yunani kuno yang berarti suatu hal yang diajarkan atau dapat dimengerti oleh sekelompok orang tertentu dan khusus. Dapat berarti juga suatu hal yang susah untuk dipahami. Esoterik berasal dari kata esoterisme atau eksoterikisme, yakni pemikiran filsafat mengenai proses evolusi dari manusia dan makhluk hidup lainnya. Secara etimologis, kata eksoterisme berasal dari bahasa Yunani kuno, artinya sesuatu yang di luar bentuk eksternal dan dapat dimengerti oleh publik, bukan oleh segelintir kelompok. Sedangkan esoterik berasal dari bahasa Yunani kuno, artinya merujuk pada sesuatu yang internal hanya dapat dimengerti oleh orang-orang tertentu, atau lawan kata dari eksoteris. Selanjutnya, poin D. Mampukah tasawuf menyelesaikan masalah kemodernan? Menurut Muhammad Amin Syukur, melalui tasawuf, agama adalah pintu masuk menuju penyelesaian problematika kemodernan. Menyelesaikan problematika kemodernan dengan agama tidaklah cukup, karena agama cenderung diaplikasikan secara formalistik dan legalistik saja dengan melupakan unsur hakikinya. Maka dari itu, mau tidak mau, problematika kemodernan itu harus diselesaikan dengan tasawuf, sebagai salah satu ajaran yang fokus kajiannya menitik beratkan pada bagaimana caranya melibatkan dimensi spiritual agar menjadi penyeimbang dimensi empiris, rasionalis manusia dalam menghadapi dan menjalani kehidupan. Pada materi kali ini dapat disimpulkan bahwa modernitas adalah kesadaran akan perubahan yang senantiasa terjadi di masyarakat modern. Modernitas berarti penerapan atas ideologi modern. Modernitas bukan berarti tanpa masalah. Modernitas membawa persoalan-persoalan kehidupan yang pelik,
akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Baiklah, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.